Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang portofolio dan konsep investasi. Di bidang keuangan, pasar modal adalah tempat pertukaran instrumen keuangan di mana penjual dan pembeli terhubung dengan individu yang membutuhkan uang dan orang yang menginvestasikan dananya dalam bisnis yang terdapat di pasar modal Indonesia yang dikenal Bursa Efek Indonesia. Untuk lebih memahaminya, pasar modal itu instrumen pasar modal. Fungsi pasar modal itu sendiri ada banyak definisi untuk kata pasar modal, tetapi yang paling umum adalah yaitu lokasi atau sistem bagaimana memenuhi persyaratan uang untuk modal bisnis, tempat individu membeli atau menjual sekuritas yang baru saja dikeluarkan, berbagai instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang diperdagangkan di pasar modal, termasuk utang dan modal sendiri yang diterbitkan oleh badan usaha pasar modal yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta ataupun oleh badan pemerintah. Instrumen utama pasar modal yang pertama ada saham, adalah investasi. Surat berharga ini adalah jenis kepemilikan yang diwakili melalui sekuritas. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari korporasi. Semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pengaruhnya dalam bisnis. Dividen adalah keuntungan yang diterima dari penjualan saham dari pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai hak. Dividen adalah jumlah laba bersih usaha setelah pihak atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai operasi perusahaan seperti pertumbuhan, penelitian, pengembangan operasi perusahaan beserta pengembangan dari produk itu sendiri. Yang kedua, obligasi adalah sejenis instrumen keuangan sebagai produk keuangan yang digunakan oleh bisnis yang ingin mengumpulkan uang untuk membiayai operasi mereka. Obligasi adalah instrumen utama yang berbentuk sekuritas. Penerbit obligasi adalah meminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi yang harus dibayar kembali kreditur oleh debitur. Penerbit obligasi dapat menerima pembiayaan investasi jangka panjang dan sumber uang yang terpisah dari bisnis melalui penerbit obligasi tersebut. Yang kedua adalah aplikasi. Obligasi adalah sejenis instrumen keuangan sebagai produk keuangan yang digunakan oleh bisnis yang ingin mengumpulkan uang untuk membiayai operasi mereka. Obligasi adalah instrumen utama yang berbentuk sekuritas. Penerbit obligasi adalah peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur atau tingkat bunga. Obligasi mengacu pada jumlah bunga yang harus dibayar kembali kreditur oleh debitur. Penerbit obligasi dapat menerima pembiayaan investasi jangka panjang dan sumber uang yang terpisah dari bisnis melalui penerbitan obligasi tersebut. Pasal primer, yaitu ketika obligasi pertama kali diterbitkan, mereka dipertukarkan di pasar ini. Salah satu kriteria peraturan pasar modal adalah obligasi harus didaftarkan di pasar modal sebelum dapat dijual ke publik. Kemudian proses sekunder perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Setelah obligasi diterbitkan, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan obligasi yang akan dilakukan setelah obligasi diterbitkan. Di tempat tersebut ada titik ini. Semua perdagangan akan dilakukan di atas meja atau over the counter dengan cita rata tidak ada perdagangan secara fisik karena perdagangan dilakukan dengan sistem. Dalam istilah keuangan, dari patin adalah surat berharga yang merupakan turunan dari saham dan obligasi. Ada banyak jenis instrumen keuangan dari statis yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada opsi, merupakan sejenis derivatif yang terdiri dari pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli dan menjual saham pada harga tertentu saat di masa depan.
Yang kedua, ada hak untuk memilih saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten didefinisikan sebagai hak untuk memiliki saham baru setelah emiten pertama kali menawarkan hak tersebut kepada pemeriksa yang ada saham yang diperoleh melalui penggunaan hak lebih murah daripada saham yang diperoleh melalui cara lain. Setelah 1 tahun tidak menggunakan hak, orang atau organisasi yang memilikinya dapat menjual hak kepemilikan itu kepada pihak lain. Yang ketiga, ada warna adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Barang adalah suatu harga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan proses tertentu seperti harga, jumlah, dan 12 suara orang ditawarkan bersama. Instrumen keuangan adalah untuk menarik minat investor agar membeli saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Dan yang kelima, reksadana merupakan investasi yang paling tepat bagi investasi pemula di pasar modal karena memiliki resiko yang rendah, tidak memerlukan keahlian tingkat tinggi, dan dilakukan dengan dana yang tidak terlalu besar. Salah satunya yaitu reksadana. Dengan itulah, kendaraan untuk mengumpulkan uang publik dari kumpulan investor untuk tersebut ditempatkan dalam portofolio efek manajer investasi yang telah diberi kuasa oleh bakteri untuk menangani dana yang bersangkutan. Sekuritas yang berbeda seperti saham atau obligasi dan instrumen pasar tersebut dalam portofolio investasi atau campuran dari instrumen pasar tersebut dalam portofolio investasi atau campuran dari instrumen tersebut dalam portofolio investasi. Reksadana adalah pilihan yang baik bagi individu yang memiliki sumber daya keuangan terbatas, memiliki pengetahuan tentang pasar saham atau strategi investasi. Dalam reksadana akan digunakan untuk membeli barang-barang pusat seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Oleh manajer investasi membuat reksadana menjadi investasi yang lebih menguntungkan daripada beraksi sendiri. Pada tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa fungsi dari pasar modal yaitu cara untuk memperluas jumlah gas yang tersedia bagi perusahaan dapat mengumpulkan uang dengan mudah dengan menerbitkan saham di bursa pasar modal. Selain masyarakat umum dan pelaku bisnis lainnya, institusi dan pemerintah juga akan tertarik untuk membeli saham tersebut kemudian sebagai metode untuk memastikan bahwa uang didistribusikan secara merata, atau itu sebagai untuk memperluas jumlah output yang tersedia. Produktivitas perusahaan akan meningkat karena adanya tambahan gas yang diperoleh oleh pertukaran dan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kehadiran pasar modal dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, pendapatan negara dapat meningkatkan dengan cara dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Penerimaan negara akan meningkatkan sebagai akibat dari uang tambahan yang dihasilkan oleh pajak ini. Dan yang terakhir, fungsi itu sebagai barometer kesehatan ekonomi negara. Jika melihat perekonomian secara keseluruhan tidak dilakukan lagi dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, ketika datang ke lingkungan ekonomi mikro, kondisi seperti kinerja perusahaan berubah, strategi perusahaan, pengelolaan keuangan atau dividen perusahaan dipertimbangkan. Sedangkan lingkungan ekonomi makro mencakup kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter dan peraturan pemerintah dalam sektor real dan keuangannya. Semua akan terdampak pada volatilitas ekonomi global.